Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai unit 1, yaitu konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. A. Pengertian ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu adalah ilm yang memiliki arti mengetahui, memahami, dan juga mengerti. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya, menggunakan metode-metode tertentu sesuai bidang yang dikaji. Pada dasarnya, ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kelaman. Sebuah pepatah dari Albert Einstein, beliau berkata, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi ilmu sangatlah penting di dalam dunia ini dan ilmu sangatlah berguna untuk umat manusia. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu: 1. Social science, ilmu-ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. 2. Humanities, ilmu budaya meliputi bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. 3. Natural science, ilmu-ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Satu, ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu sosial? Setidaknya ilmu sosial berguna untuk bisa menempatkan diri di dalam bermasyarakat atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Contoh kegunaan ilmu sosial adalah sebagaimana kita sebagai anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan beragama atau kebudayaan yang berlangsung di daerah kita sendiri. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamnya. Tetapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah setiap saat, yang termasuk kelompok ilmu-ilmu sosial antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dan sebagainya. Dan yang kedua, pengetahuan budaya atau the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik. Kemudian diberi arti peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Ilmu ilmu budaya dasar atau yang disingkat dengan IBD. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. The humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu seni dan filsafat. Keahlian itu sendiri dibagi menjadi seni tari, seni mencakup keahlian sebagai seni musik, seni rupa. Wujud kebudayaan ada 3, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Yang ketiga, artefak atau karya. Apa fungsi kebudayaan? 1. Memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. Yang kedua, menentukan tujuan kultural, tujuan manusia. Yang ketiga, sebagai
Keempat, menentukan batasan untuk apa yang baik dan apa yang harus dilakukan serta apa yang jelek yang harus ditinggalkan. Yang kelima, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Masalah-masalah sosial, budaya, dan masyarakat terdiri dari kemiskinan, kejahatan, masalah lingkungan hidup, pelanggaran dalam norma keluarga, dan sebagainya. 3. Ilmu-ilmu alamiah atau natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar dan 100% salah, yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah astronomi, fisika, kimia biologi, kedokteran, dan mekanika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.